Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Untuk kali ini kita tidak berada di dalam kandang, teman-teman, melainkan kita akan menjelaskan melewati atau tentang manajemen pemeliharaan itik pedaging, 3 faktor sukses menentukan keberhasilan ternak itik pedaging dengan menggunakan PowerPoint, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam PowerPoint. Nah, ini teman-teman, manajemen pemeliharaan yang bagus dalam keberhasilan pemeliharaan itik hibrida, teman-teman, tentunya ada faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan. Nah, kenapa ada perlunya manajemen? Karena kalau segala sesuatu yang tidak kita manajemen dengan bagus, pasti nanti hasil akhirnya akan kurang maksimal. Seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam manajemen pemeliharaan ini, yang pertama ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor bibit, pakan, dan lingkungan. Nah, sebelum itu, teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembahasan, apabila kalian menyukai video saya, silakan like, dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di dalam komentar, dan jangan lupa subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat saya dalam memberikan informasi yang bagus tentang peternakan itik hibrida, teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya, yang pertama kita akan masuk ke dalam asal-usul terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sebenarnya apa toh itik hibrida itu? Ternyata, teman-teman, itik hibrida itu berasal dari keluarga itik packing. Nah, itik packing ini adalah itik yang fungsinya untuk produksi daging. Jadi, fungsi utama itik packing ini untuk menghasilkan produktivitas daging yang sangat bagus, teman-teman. Kalau di ayam ini seperti ayam broiler, seperti itu. Nah, itik packing ini mempunyai ciri-ciri yang pertama pasti berwarna putih, teman-teman, bulunya. Ini adalah ciri-ciri yang paling mudah untuk dilihat. Lalu kakinya ini pendek, teman-teman, dan mempunyai postur tubuh yang mengkotak seperti ini, persegi panjang. Badannya panjang, besar, serta mempunyai paruh yang berwarna kuning. Ini adalah ciri-ciri yang mudah untuk kita kenali dalam menentukan itik packing. Nah, untuk mengawin silangkan menjadi itik hibrida, kita akan menggunakan itik packing yang jenis kelaminnya jantan. Lalu kita silangkan dengan menggunakan itik petelur, teman-teman, atau itik Keki Campbell. Kalau kita menyebutnya itik petelur lokal. Nah, itik petelur lokal ini pasti produksi utamanya yaitu menghasilkan telur. Maka coba kita lihat postur tubuhnya sedikit ramping dan kepalanya akan sedikit lebih tegak daripada itik packing, teman-teman. Kalau itik packing ini sekilas hampir sama postur tubuhnya dengan entok, teman-teman. Kalau itik petelur, bodinya akan sedikit ramping dan tinggi. Nah, seperti itu. Karena kalau postur tubuhnya besar, pasti akan sulit untuk memproduksi telur, seperti itu, teman-teman. Nah, alasan kenapa harus menggunakan itik packing dan itik jenis petelur, karena nantinya diharapkan itik hibrida yang dihasilkan mempunyai 2 fungsi atau dwiguna, yaitu penghasil daging yang bagus dan penghasil telur yang maksimal atau yang bagus juga. Sehingga nanti produksi bisa maksimal dan mudah dikembang biakkan, teman-teman. Kalau bertelurnya juga bagus kan nanti mudah ditetaskan dan mempunyai produksi daging yang bagus. Seperti itu, teman-teman. Kalau itik packing ini harus menggunakan F1, teman-teman, yang paling unggul. Kalau kita menggunakan itik packing yang asal-asalan, apalagi menggunakan itik petelur yang asal-asalan, juga nanti anakannya tetap hibrida, namun produksinya kurang maksimal, teman-teman. Karena biasanya yang digunakan untuk mengawin silangkan ini menggunakan F1 atau grandparent stock.
atau parent stock lah minimal seperti itu. Kalau sudah final stock atau silangan yang terakhir, peranakan yang terakhir, kita paksa silangkan lagi, mungkin hasilnya akan kurang maksimal. Nah, untuk 3 kunci kesuksesan atau 3 pilar kesuksesan dalam beternak itu ada 3, teman-teman. Mau berternak apapun, 3 ini yang harus dimaksimalkan. Karena 3 faktor ini sangat mempengaruhi dan saling berkaitan, teman-teman. Misalkan kita menggunakan bibit yang bagus, kualitasnya super, namun menggunakan pakan yang asal-asalan serta lingkungan yang tidak bagus, pasti akan terganggu. Begitu juga dengan menggunakan pakan yang maksimal, yang kualitasnya sangat terbaik, tapi menggunakan bibit yang abal-abal, ataupun yang kurang sehat, ataupun yang tidak mempunyai ciri-ciri yang bagus, pasti juga akan terganggu produktivitasnya. Karena 3 faktor ini saling berkaitan, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tentang bibit, pakan, dan lingkungan. Mari kita simak, teman-teman. Apabila nanti penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa memundurkan video ini sekitar 10-15 detik. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah DOD, teman-teman, atau bibit yang bagus. DOD ini kalau kalian belum tahu, singkatannya ini dari Day Old Duck, atau bebek yang baru berusia 0 hari, teman-teman. Nah, seperti itu. Saya mungkin dari peternak-peternak ada 2 pilihan, teman-teman. Ditawarkan dari pasar, peternak, kamu pengen yang 0 hari, masih usia 0 hari yang rawan mati, atau yang sudah umur 5 hari atau seminggu lah. Yang mungkin peternak penetas itu mempunyai stok yang lebih sehingga 7 hari baru terjual. Pada saat usia 7 hari baru terjual. Nah, kalian sebagai peternak kira-kira mau memilih yang mana? Yang masih 0 hari ataupun yang sudah berumur 7 hari yang mungkin kematiannya jauh lebih sedikit atau mungkin hampir tidak ada. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya akan memilih DOD yang masih berumur 0 hari. Yang namanya juga DOD pasti 0 hari. Nah, kenapa alasan saya menggunakan DOD yang masih 0 hari? Yang pertama, teman-teman, di dalam DOD ini, saat mereka menetas, di dalam tubuh mereka ini masih tersisa yaitu kuning telur. Nah, kuning telur ini fungsinya yang pertama sebagai kekebalan tubuh dari itik tersebut. Yang pertama sebagai cadangan makanan saat berusia sampai 3 hari. Jadi misalkan pengiriman dari kota A ke kota B memerlukan waktu 2-3 hari, anak bebek ini masih sangat kuat, teman-teman. Tidak dikasih makan pun akan tetap hidup karena masih menggunakan sisa cadangan makanan dari kuning telur yang belum terserap secara maksimal. Nah, dalam menyerap menyerap kuning telur ini agar terserap maksimal di dalam tubuh ternak, maka harus segera ditangani dengan baik, yaitu dimasukkan ke dalam kandang box brooding, teman-teman. Nah, ini merupakan kandang box brooding yang mempunyai ruangan yang hangat, teman-teman. Antara suhu sampai 33 sampai 35 derajat lah, 30-an lah. Biasanya ciri-ciri yang sudah di dalam box ini mereka akan aktif, teman-teman. Pergerakan dari bebek itu akan terlihat sangat aktif, sangat lincah. Nah, kalau suhu di sini hangat, maka kuning telur yang ada di dalam tubuh ternak itu dapat terserap secara maksimal. Dan nantinya kekebalan tubuh mereka akan terjaga, teman-teman, tidak gampang sakit ataupun rawan mati. Jadi yang memitoskan bahwa 0 hari rawan mati itu sebenarnya tidak, teman-teman. Tergantung dari kandang box yang kita kasih itu suhunya pas atau tidak, terlalu dingin atau tidak. Yang penting itu pas. Nah, suhu yang di dalam box ini dapat kita pastikan cocok untuk anak itik, yaitu kalau mereka bergerak lari-larian, aktif, tidak bergerombol, itu sudah dipastikan suhunya sudah tercapai, teman-teman, sudah sesuai. Nah,
bebek ataupun unggas-unggas yang di dalam masa box brooding ini biasanya antara 0 sampai 10 hari, teman-teman, kalau bebek ya. Tapi kalau ayam saya kurang tahu. Mungkin sampai 2 minggu, tergantung cuaca, teman-teman. Kalau misalkan cuacanya penghujan, biasanya sampai 10 harian masih di dalam box brooding atau dikasih penghangat. Kalau sudah musim kemarau, mungkin seminggu maksimal sudah lepas menggunakan penghangat. Nah, penghangat ini macam-macam, teman-teman. Ada yang cukup menggunakan lampu pijar seperti ini, terus ada yang menggunakan bara api seperti ini, dan ada juga yang menggunakan gas olek dengan menggunakan sistem pemanas gas LPG, teman-teman. Nah, di dalam box brooding ini pertumbuhan bobot badan mereka sangat-sangat cepat, teman-teman. Antara 0 sampai 2 minggu lah, insya Allah kualitas pakan dan kesehatan ternak kita harus kita pastikan terjaga saat periode brooding, teman-teman. Apalagi peternak itik hibrida yang kita mengejar bobot badan. Jadi usahakan vitamin pada saat brooding ini sudah masuk semua, teman-teman. Vitamin kebutuhan pakan yang bagus ini harus tercapai saat periode brooding. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya, teman-teman, yang mencirikan DOD yang bagus, yang pertama adalah bobot badan antara 40 sampai 50 gram per ekor. Kita bisa menimbangnya satu persatu boleh kalau kalian mau. Terus kalau kalian tidak mau ribet, biasanya satu box berisi 100 ekor itu kita timbang. Lalu kita masukkan isinya atau DOD-nya ke dalam kandang box brooding dan kita kurangi dengan bobot box kotak itu yang kosong, teman-teman. Nah, nanti kita kurangi bobot badannya, bobot box beserta box plus isi, dan nanti kita bagi dengan jumlah ekor. Nanti ketemu rata-rata bobot badan per ekornya itu berapa. Kalau ciri-ciri yang kedua yaitu matanya itu bersih, teman-teman. Tidak ada lendir ataupun yang seperti belekan seperti itu. Kalau matanya sudah berlendir, nah itu alamat bahwa anak bebek ini sudah terindikasi penyakit snot, teman-teman, atau saluran pernafasannya mereka sudah terganggu. Biasanya kalau penyakit snot di sekitar hidung ini, teman-teman, kalau bebek itu di sini, di dekat mata dan hidung ini akan benjolan, teman. Akan ada benjolan seperti yang masih kecil ya, masih biji kacang hijau itu, teman-teman. Dan kalau sudah parah itu akan menutupi mata, teman-teman. Yang berisi air atau berlendir itu akan menutupi mata dan nanti akan mengganggu kesehatan dari bebek kita. Pasti kesehatan akan terganggu, bahwa pernafasan mereka aja sudah terganggu, pasti mereka akan makan dan minum tidak nyaman, teman-teman. Dan parahnya nanti bisa mati kalau sudah parah. Nah, itu harus hati-hati, teman-teman, dalam memilih DOD yang bagus. Karena banyak juga peternak-peternak yang bisa menetaskan itik ini, teman-teman. Bisa menetaskan telur itik itu banyak sekali. Tergantung kita mau memilih kualitas pabrik atau kualitas rumahan. Nah, kalau kualitas pabrik sudah insya Allah sudah terjamin, teman-teman. Dari telur masuk ke dalam penetas itu sudah mempunyai ciri-ciri seperti telurnya harus bobot sekian, ciri-ciri telurnya harus simetris, oval, seperti itu sudah dipertimbangkan. Lalu sebelum dijual pasti mereka sudah menggrading, teman-teman, atau memilih yang layak jual dan untuk diafkir. Kalau untuk masih kelas peternak, teman-teman, penetas peternak itu biasanya ya mohon maaf mungkin sedikit kurang memperhatikan hal-hal seperti itu, teman-teman. Mungkin nanti untuk selisih harga pasti ada, teman-teman. Antara 1.000 sampai 2.000 rupiah per ekor itu untuk bibit pasti ada. Tergantung kalian ingin memilih kualitas produk pabrik atau rumahan, itu kembali ke peternak masing-masing. Saya tidak menyarankan harus ini, harus itu, tapi nanti kalian coba-coba saja. Kira-kira menurut kalian yang paling sesuai untuk digemukkan, untuk dipelihara itu yang kualitas pabrik atau rumahan, seperti itu, teman-teman. Lalu untuk ciri-ciri ketiga, yaitu bulu bersih, teman-teman. Bulu bersih dan tidak kusam. Kusam ini biasanya kalau unggas yang sakit pasti sayapnya itu akan turun. Tidak simetris seperti ini, tapi akan turun. Seperti lunglai itu. Akan lemas seperti itu, teman. Dan bulunya itu sedikit kotor. Kalau yang sehat pasti bulunya akan bersih. Mereka akan aktif untuk membersihkan badan mereka. Lalu ciri keempat ini adalah kakinya itu sejajar.
Nah, kalau dari penetasnya sudah kurang sesuai suhu dan kelembaban kurang maksimal, kurang tercapai, maksud saya, pasti itik ini akan mengalami kesulitan dalam memecahkan telur. Untuk keluar dari telur itu akan susah. Sehingga yang parah biasanya kakinya itu akan ngesot, teman-teman. Ada yang ngesot, ada yang seperti split itu, teman-teman, membentang seperti ini. Ada yang nanti, ya pokoknya tidak simetris lah. Kalian bisa membayangkan sendiri kaki yang tidak simetris itu seperti apa. Lalu biasanya yang bagus itu kakinya sedikit berminyak, teman-teman, atau terlihat seperti basah. Seperti ini kan basah ya, teman-teman, tidak kering. Kalau kering kan biasanya seperti kayu itu. Kering sekali itu kurang bagus, teman-teman. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah paruh tidak bengkok. Nah, paruh ini kan merupakan mulut, teman-teman, bagi itik. Jadi untuk kebutuhan makan dan minum pasti melewati paruh. Apabila paruhnya bengkok, pasti nanti sang itik ini akan kesulitan dalam mengkonsumsi pakan dan minum yang kita berikan. Kalau mereka kesulitan untuk makan, pasti pertumbuhan bobot badan mereka tidak tercapai, teman-teman. Susah untuk tercapainya. Ya mau gimana, mau makan dia susah kalau paruhnya bengkok. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang terakhir, pusarnya itu kering sempurna. Nah, pusar ini merupakan waktu di masih telur, dalam keadaan telur ini saluran nutrisi tiada ada di telur itu masuk ke dalam tubuh ternak. Tapi kalau sudah menetas dan menjadi itik seperti ini, yang sehat itu pasti pusarnya tertutup kering, teman-teman. Sudah kering, sudah tertutup dengan bulu. Kalau yang kurang sehat itu pasti pusarnya akan basah. Nah, apabila pusarnya basah, itu pasti akan terbuka, teman-teman. Kalau pusarnya terbuka, apabila ada kotoran dari ternak itik tersebut ataupun kotoran dari luar dan masuk ke dalam pusar tersebut, maka kotoran ini akan juga tercemar atau mencemari kesehatan yang ada di dalam itik, sehingga nanti itiknya akan gampang mudah terserang penyakit seperti itu, teman-teman. Biasanya coli atau nanti ya pokoknya gampang mati lah. Wes intinya ngono. Kalau pusarnya tidak kering sempurna. Nah, ini merupakan kandang brooding yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat kebutuhan pakan dan minum sudah sudah disiapkan dan biasanya dikasih alas koran, teman-teman, agar mereka hangat. Dan menggunakan alas sekam kalau yang sistem lantai. Kalau sistem yang kandang ini kan dari kawat-kawat ram itu, teman-teman. Kalau di sini kan pakai sekam nantinya dan dilapisi dengan koran. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu pakan, teman-teman. Kita tahu bahan pakan itu yang kita bisa pahami itu ada 3, teman-teman. Yaitu pakan sumber protein, pakan sumber energi, dan pakan sumber mineral. Wes kuwi 3 itu yang wajib ya, teman-teman. Pakan sumber protein yaitu, teman-teman, bisa mendapatkan dari yang daging-dagingan. Dari misalkan sisa-sisa penggilingan daging atau MPM, meat bone meal, bisa menggunakan bungkil kedelai, lalu bisa menggunakan tepung darah seperti itu, teman-teman. Itu sumber pakan protein. Kalau sumber pakan penghasil energi biasanya dari biji-bijian atau tepung-tepungan. Misalkan dari beras, dari bekatul, dari kebi, dari jagung, dari tepung tapioka atau singkong, seperti itu, teman. Itu merupakan bahan pakan sumber energi. Dan yang berikutnya, bahan pakan sumber mineral itu biasanya dapat didapatkan dari kalsium, teman-teman, atau kapur, seperti itu, tapi dalam jumlah yang sedikit, tidak yang 1 kilo 2 kilo dalam 1 karung, itu enggak. Jumlahnya sangat terbatas, teman-teman. Nah, itu bisa didapatkan dari gilingan tepung tulang ataupun tepung cangkang kulit telur. Nah, untuk pakan itik pedaging, karena masa pemeliharaan cukup singkat, hanya 40 hari, teman-teman, ini pakannya cukup dibedakan menjadi 2, yaitu pada fase starter dengan protein kasar antara 20-23% saat berusia 0-20 hari. Jadi pada usia 20 hari ke bawah ini wajib diberikan pakan starter dengan
kandungan protein segini. Lalu setelah 20 hari sampai panen, itu menggunakan fase grower hingga finisher atau panen dengan protein kasar yang cukup antara 17-20%. Ini berumur 20 hari sampai panen. Nah, biasanya kalau peternak yang tidak mau ribet, mereka pasti akan menggunakan pakan pabrikan, teman-teman. Bahan pakan pabrikan itu sangat bermacam-macam, dari produknya New Hope, Charon Pokpan, Java, Seria, Haida, sangat banyak sekali teman-teman yang ada di pasaran. Di sini saya akan menggunakan contoh dari produknya New Hope. Ini tidak promosi atau tidak apa, karena pakan ini cukup banyak digunakan oleh peternak, teman-teman. Nah, ini dari produknya New Hope dengan kode 688 ini untuk umur 0 sampai 1 hari sampai 21 hari, teman-teman, atau 20 hari. Dengan kode 688, kalau untuk pakan finisher atau grower sampai panen, ini umur 22 hari dengan kode 699, teman-teman. Nah, biasanya cukup 2 pakan ini, tidak macam-macam, tidak neko-neko, tidak ribet harus pakan gimana-gimana, seperti itu tidak. Karena di pasaran sudah banyak pakan pabrikan yang dijual, teman-teman. Kalau kalian mau sedikit ribet dengan menggunakan biaya yang lebih murah, kalian bisa menggunakan bahan pakan campuran sedikit, teman-teman. Karena pakan ini merupakan biaya terbesar dalam beternak, teman-teman. Hampir 70-80% biaya kita keluarkan demi mencukupi kebutuhan pakan. Kalau pakannya sudah membengkak harganya, ditambah lagi harga bibit yang mahal, namun harga panen nanti sedikit anjlok, pasti akan susah, teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, maka kalau sudah peternak-peternak senior ataupun peternak-peternak yang sudah terbiasa memainkan itik, pasti mereka akan menggunakan pakan campuran, teman-teman. Bahan pakan campuran itu biasanya dari konsentrat, dari memanfaatkan limbah-limbah padi, bekatul, kebi, seperti itu, teman-teman. Dengan komposisi yang sudah mereka racik, dengan kandungan protein sekian, sudah tercukupi, itu sudah bisa dikasih pakan ke itik, teman-teman. Nah, kalau kita asal-asalan menggunakan misalkan nasi aking, terus tanpa dicampur konsentrat atau yang lainnya, pasti nanti kebutuhan nutrisi akan kurang dan nantinya produksi daging akan susah tercapai. Nah, nanti di video berikutnya, insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana cara meracik pakan dengan kebutuhan protein yang sesuai, teman-teman. Misalkan fase starter ini 20-23% dan nanti fase grower 17-20%. Nanti insya Allah saya akan membuat video tentang membuat ransum, teman-teman. Maka dari itu silakan subscribe video ini biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang bagaimana cara beternak itik pedaging. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor yang ketiga, yaitu faktor kandang dan lingkungan, teman-teman. Nah, kandang ini merupakan faktor lingkungan. Kalau kandangnya sudah bagus, sirkulasi udara tercapai, maksudnya sirkulasi udara ini loss, teman-teman, antara udara dari luar ke dalam kandang ini sangat mudah untuk masuk. Begitu juga udara di dalam kandang yang mengandung amonia bisa keluar dengan sempurna, itu merupakan sirkulasi udara yang bagus, teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis kandang yang digunakan untuk itik biasanya ada 3, teman-teman. Yaitu jenis intensif, umbaran, dan semi intensif. Nah, kalau intensif ini biasanya itik di dalam kandang itu selama 24 jam. 0 hari sampai panen itu di dalam kandang terus. Nah, kalau umbaran ini biasanya ada juga itik pedaging yang diumbar, tapi biasanya ini digunakan untuk jenis petelur, teman-teman. Jenis petelur yang biasanya diangon di sawah, terus di ladang, seperti itu biasanya yang digunakan adalah jenis itik petelur. Ada juga itik pedaging tapi cukup jarang, teman-teman. Yang banyak itu adalah kandang semi intensif. Biasanya pagi, siang itu diumbar, lalu malam hari atau saat hujan akan dikandangkan kembali. Nah, ini teman-teman contohnya. Nah, ini merupakan contoh kandang yang semi intensif.
Nah, ini biasanya kalau pagi, kalau siang ini mereka akan di luar kandang menggunakan memperoleh sinar matahari, anginnya sudah bersih ya kan, sirkulasi udara bersih, sumber pakannya sudah tercukupi di sini ada dikasih tempat pakan dan tempat minum. Biasanya mereka menghabiskan waktu pagi dan siang di luar kandang dan nanti pada malam hari akan masuk ke dalam kandang seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang di samping ini merupakan kandang intensif. Ini kayaknya adalah sistem panggung, teman-teman. Yang kotorannya langsung jatuh ke bawah. Nah, ini cukup bagus, teman-teman. Sirkulasi udara kandang ini menggunakan anyaman bambu sebagai dinding. Jadi, antara kanan dan kiri ini angin bisa langsung menerobos. Nah, ini juga sangat bagus, teman-teman, kandang seperti ini. Insya Allah ternak akan sehat kalau sirkulasi udara sudah tercapai dengan bagus, lancar seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup ini teman-teman dari penjelasan kandang, suhu, faktor lingkungan yang lain harus tercapai. Hati-hati juga kalau yang menggunakan sistem kandang semi intensif ini biasanya ada seperti ular ataupun biawak yang rawan memangsa itik-itik kita teman-teman. Kalau kalian menggunakan kandang di tepi atau di dalam hutan itu kan pasti akan lebih bahaya teman-teman, kecuali di sekitar pemukiman itu sedikit aman, tapi ya tetap hati-hati teman-teman menggunakan jenis kandang yang semi intensif. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya tentang kesuksesan atau 3 kunci sukses dalam peternak itik hibrida teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, silakan subscribe, jangan lupa, dan aktifkan lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.